Halo siswa-siswi kelas 5 dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar dari tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Ini adalah pembelajaran yang terakhir pada subtema 1-nya. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan mencermati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi teks iklan. Yang kedua, dengan merancang iklan media cetak bersama kelompoknya, siswa mampu menyajikan kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual. Yang ketiga, dengan berdiskusi dalam kelompok dan merefleksi proses kerjasama dan diskusi dalam kelompok, siswa menjelaskan makna keanekaragaman. Yang keempat, dengan mencermati gambar, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat. Yang kelima, dengan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dan diiringi alat musik ritmis sederhana, siswa menyanyikan lagu bertangga nada mayor dengan iringan musik. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan pembelajaran ke-6 ini. Kita langsung ke materinya saja. Ya. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan iklan? Oke, sebentar. Masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat berikut ini? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat dalam iklan tersebut. Oke, kita perhatikan iklan yang sudah pernah juga di kalimatnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkalnya rumah tangga sehat. Nah, di gambar juga terlihat ada ibu yang sedang berolahraga, pemeriksaan ke dokter, ya, rutin maksudnya ya. Kemudian mandi secara teratur, ada membersihkan lingkungan sekitar, ngepel, kemudian makan makanan yang bergizi dan membersihkan bak mandi yang ada di rumah. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, ini adalah salah satu iklan masyarakat yang mana mengajak kita agar hidup sehat atau pola hidup sehat. Nah, ini pola-pola hidup sehat seperti ini, mulai berolahraga, mulai rutin ya, memeriksa kesehatan, ada periodenya gitu ya, misalnya sekali setahun atau 2 kali, dalam setahun 2 kali, dan seterusnya. Nah, kalau kita memperhatikan iklan ini, apakah sudah efektif atau tidak? Nah, kita perhatikan dulu kalimat apa saja atau bagaimana cara agar suatu iklan, ini kan iklan media cetak ya, bukan elektronik. Kalau elektronik yang ada di televisi, ini media cetaknya yang berupa gambar atau tidak bergerak ya. Cara membuat iklan yang baik dan efektif, 1, iklan menggunakan kalimat yang singkat. Nah, kalimatnya panjang-panjang atau singkat. Nah, ini adalah kalimat yang tergolong singkat. Jelas. Nah, kata-katanya jelas, tidak seperti membaca koran misalnya, banyak bacaannya, enggak. Atau buku bacaan yang banyak tulisannya, ini hanya sedikit ya. Singkat, jelas ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, itu. Kemudian dan menarik ya, gambarnya bagus-bagus ya. Nah, persis ya, seperti apa ceritanya. Hidup sehat itu ya, kegiatan-kegiatannya persis sama dengan pola atau gaya hidup sehat. Kedua, memiliki sasaran yang jelas untuk masyarakat umum, apakah untuk dewasa, remaja, atau anak-anak. Nah, ini untuk siapa saja. Nah, ini ditujukan untuk masyarakat umum, siapa saja ya. Tidak khusus untuk orang dewasa atau tidak khusus untuk
remaja atau tidak khusus untuk anak-anak. Jadi ini hanya maksudnya untuk semua masyarakat, ya. Jadi iklan ini tergolong yang efektif karena sudah menggunakan kalimat singkat, jelas, dan menarik, serta sasarannya jelas, itu masyarakat umum. Nah, seperti itulah cara membuat iklan, ya. Iklan itu juga bisa kalian buat di rumah. Iklan misalnya supaya menghimbau jangan merokok di dalam rumah atau melarang, dan hidup bersih atau pola hidup sehat atau sebagai gaya hidup. Nah, itu juga bisa dibuat. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah sebuah iklan yang topik gaya hidup sehat. Pastikan kamu menuliskan poin-poin penting yang terdapat dalam sebuah iklan. Gunakan kertas gambar A3 dan warna dengan rapi. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas. Nah, ini untuk membuat iklan sebenarnya sudah ya. Bagi yang belum, silahkan dibuat lagi. Tapi ini sudah kita buat. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Ayo kita simak. Lani berbicara di awal. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu, sepertinya kurang bagus, Lan. Karena menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak ada apa ya? Lani menjawab lagi. Ya, begitu ya? Ya sudahlah. Aku ikut saja bagaimana baiknya. Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Lani, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin menjawab, aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu, yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya, kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani, ya. Semua teman-temannya menjawab setuju. Nah, itulah salah satu contoh percakapan yang antara teman-teman Lani, Dayu, ya. Jadi terlihat dalam percakapan ini atau dialog ini atau dalam kelompoknya ini ada suatu kerjasama yang baik, ya. Tidak memaksakan keinginannya dalam membuat suatu keputusan, saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan pendapatnya saja yang benar. Boleh saling mendengarkan dulu pendapat-pendapat temannya, mungkin lebih baik, nggak apa-apa, nggak salah kalau kita menggunakan pendapat atau ide-ide teman kita yang kita anggap itu lebih baik. Dengan catatan memang harus bisa menjelaskan dengan alasannya gitu kan. Jangan karena itu teman saya sehingga saya harus memilih ide teman saya, bukan seperti itu. Tapi karena memang bisa diberikan alasannya. Ini loh alasannya sehingga saya setuju dengan pendapat teman saya, seperti itu ya. Kalau ada diskusi atau kerjasama dalam kelompok, harus saling menghargai dan saling menghormati setiap pendapat yang ada, siapapun itu orangnya. Oke, kita lanjut. Diskusikan dengan kelompokmu tentang satu hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Dua tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Iya, hal-hal positif dari kelompok nanti kita bahas di bawah berikutnya. Ceritakanlah pengalaman pribadi tentang perbedaan yang kamu hadapi saat berada dalam lingkungan sekolah atau rumah. Nah, ini ada contoh hal-hal positif yang diperoleh dari kerja kelompok. Nah, kalau bekerja sendiri dengan bekerja kelompok pasti beda. Nah, ini bekerja kelompok, manfaat kerja kelompok adalah pekerjaan lebih mudah diselesaikan. Itu dulu. Lebih banyak ide, lebih banyak usul, lebih banyak masukan, ya. Dan
pekerjaan lebih cepat selesai. Kalau bersama-sama gotong royong gitu ya, akan pekerjaan lebih cepat selesai. Pertama tadi pekerjaan lebih mudah, karena semua membantu, mudah dong. Kemudian lebih banyak idenya atau masukan atau sarannya. Nah, jadi kita punya banyak pilihan, mana yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir, pekerjaan lebih cepat selesai. Karena sama-sama dikerjakan, si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C mengerjakan ini, jadi pekerjaannya cepat selesai. Karena bersamaan dikerjakan bersama. Kemudian kesulitan saat kerja kelompok bisa berupa kerja tim kurang solid. Misalnya ada kelompok dan sebagian temanmu aktif, ada salah satu atau dua yang malas-malasan, kurang peduli gitu ya, temannya sudah capek, beberapa orang mungkin tidak mau tahu gitu. Nah, itu adalah kadang kesulitan kelompok gitu ya, karena harus kerjasama itu harus ada. Kemudian ada perbedaan pendapat, ngotot gitu ya, harus pendapat ini ya ini gitu ya. Jadi tidak ada yang mengalah gitu atau merasa semua alasan pada yang diberikan benar. Dan itu kadang benturan atau kelemahan dari di kerja kelompok. Tadi diusahakan supaya kita bekerja kelompok dengan saling menghargai dan saling menghormati, tidak memaksakan pendapat kita, tapi kita mendengarkan setiap alasan-alasan yang diberikan teman kita, tidak harus memaksakan kehendak kita. Oke, kita next, ayo berlatih. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatu menjadi indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitu juga lah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam tergantung dari daerah yang bersangkutan. Baik, itu betul sekali, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Biarpun berbeda-beda tetap satu, kita harus kita seperti pelangi itu ya. Jadi beraneka ragam. Nah, disitulah kita menjadi cantik kalau kita saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Biarpun berbeda-beda suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa alat musik dari berbagai daerah. Kita lihat nanti A, B, C, D ya. Apa namanya, asalnya dari mana. Ya, berarti kan sekali lagi gambar A, B, C, D. Ya, gambar A itu adalah kecapi atau sitar. Kalau di Jawa Barat mengenalnya kecapi, di Jawa Tengah juga sitar. Itu asal daerahnya dari Jawa, ada Jawa Tengah, hampir sama ya alat musiknya. Kemudian ada sesando, itu yang B, sesando. Nah, itu yang B, sesando. Itu adalah alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sitar atau kecapi ini juga sama dari Jawa Barat atau Jawa Tengah. Ini sama-sama dipetik ya, cara memainkannya dipetik. Dua-duanya sama-sama dimainkan cara dipetik. Kemudian ada D, gambar alat musik kolintang ya, dari Sulawesi Utara. Ini alat musiknya dipukul dengan alat khusus ya, dipukul. Kemudian yang C, nah, ini terbalik, maaf. Yang C, angklung ya, alat musik angklung dari Provinsi Jawa Barat. Ya, ini cara memainkannya di ayun atau digoyang. Sekali lagi, alat musik namanya sitar atau kecapi.
Kemudian B, alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. C, alat musik angklung dari Jawa Barat. D, alat musik kolintang dari Sulawesi Utara. Oke, sudah terisi di sini. Silahkan diisi di buku siswa masing-masing seperti ini tulisannya ya. Oke, apakah perbedaan alat musik A dan B? Apakah perbedaan alat musik C dan D? Apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Untuk menjawab ini, nanti kita akan putarkan cara memainkan alat musiknya, supaya kamu bisa membedakan antara musik keempat tersebut. Oke, kita putarkan video berikut ini.
Tadi sudah kita dengarkan alat musiknya. Dengan mempelajari dan mengenalnya, maka kamu sudah bisa membedakan ya antara musik A dan B, antara musik C dan D. Oke, bisa kamu isi nanti ya. Terakhir, apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Ya, tinggalnya di mana, provinsi mana, berarti alat musiknya apa. Coba kalau belum tahu bisa dicari, ditanyakan orang tua, atau bisa dilihat, dicari di searching, di browsing di tempat-tempat yang lain. Ayo berdiskusi. Pada kegiatan sebelumnya kita telah membawakan lagu March Hidup Sehat dengan menggunakan alat musik Smith sederhana atau seperti pianika. Kali ini kita akan berlatih sekali lagi menyanyikan lagu March Hidup Sehat dengan iringan alat musik ritmis sederhana. Selanjutnya tampilkanlah lagu March tersebut bersama teman sekelompokmu ya. Setelah selesai, lakukan refleksi berikut. Refleksi kerja kelompok. Apakah hal-hal positif yang dapat diperoleh dari kegiatan kelompok ini? Apakah tantangan yang aku hadapi saat kerja kelompok? Apakah yang akan kulakukan untuk membuat kerja kelompok ini lebih baik? Refleksi itu ibarat mereview kembali, mengulas, evaluasi kita kalau kerja kelompok seperti apa, hasilnya bagaimana, dampaknya bagaimana, kira-kira gitu maksudnya. Makanya ini ada pertanyaan-pertanyaan, apakah hal-hal positif? Nah, itu refleksi ya, diperiksa lagi hasilnya seperti apa gitu ya, direfleksi. Oke. Ya, kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, cobalah temukan kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah yang mencerminkan kerjasama antara anggota keluarga. Biasanya kerjasama antara anggota keluarga itu membersihkan rumah, kerja bakti di sekitar rumah, ada yang membersihkan kendaraan, ada yang membersihkan pekarangan, ada yang membersihkan kamar, dan sebagainya. Itu kan harus saling kerjasama antara anggota keluarga, antara ayah, ibu, kakak, adik, semuanya harus ada tanggung jawabnya ya, berperan ya, jangan hanya diam saja. Apakah dalam keluargamu pernah ada perbedaan pendapat? Bagaimana keluarga mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Nah, tentu dalam berbincang-bincang, diskusi, ngobrol dengan orang tua, anak, bisa terjadi perbedaan pendapat ya. Tapi bagaimana caranya mengatasinya? Apakah harus saling ngotot, harus merasa dirinya harus menang ya, itu ya. Jadi harus belajar mulai merendahkan hati, tidak memaksakan kehendak. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan pembelajaran ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya.